Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Pramita Sylvia Dewi MPD selaku dosen mata kuliah Filsafat Ilmu. Saya, mahasiswa Universitas Terbuka dengan nama Ahmad Khoiri, NIM 86036957 UPPJJ Bandar Lampung, akan mengerjakan tugas saya, yaitu yang diberikan oleh dosen, dengan tugas yang pertama yaitu ontologi, dan yang kedua epistemologi, dan yang ketiga aksiologi, dan yang keempat keterkaitan ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai pondasi utama filsafat ilmu. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang ontologi. Jelaskan ontologi, apa yang menjadi objek kajian ilmu, yaitu ontologi, ilmu untuk hakikat realitas yang dikaji. Tiap ilmu punya objeknya tersendiri. Yang pertama, fisika. Fisika yaitu adalah materi, energi, ruang, dan waktu. Terus selanjutnya biologi, materi, hidup, gen, dan evolusi. Terus yang ketiga, psikologi, yaitu pikiran dan perilaku. Dan yang keempat ada masyarakat, norma, dan sosial. Terus yang terakhir matematika, yaitu ada bilangan dan himpunan abstrak. Untuk adalah apa yang dikaji dan hakikat realistisnya, yaitu di situ ada 7 ilmu. Yang pertama, ilmu fisika, yang dikaji adalah partikel, gaya, energi. Hakikatnya materi, fisik, objektif, kuantum atau ruang. Terus yang kedua, ilmu kimia, yang dikaji atom, molekul, reaksi. Hakikat realistisnya yaitu struktur dan transformasi materi. Terus yang ketiga ada ilmu biologi, yang dikaji adalah sel, gen, ekosistem. Hakikat realistisnya yaitu kehidupan organik dan evolusi. Terus yang keempat ada ilmu psikologi, yang dikaji adalah pikiran, emosi, dan perilaku. Hakikat realistisnya proses mental, fisik, dan subjektif. Terus selanjutnya ada ilmu sosiologi, yang dikaji adalah masyarakat, norma, institusi. Hakikat realistisnya yaitu konstruksi sosial kolektif. Terus yang keenam, ekonomi. Ekonomi yang dikaji adalah pasar sumber daya pilihan, interaksi rasional agen ekonomi. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu ilmu matematika, yang dikaji adalah bilangan, geometri. Hakikat realistisnya yaitu abstrak, logis, non fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Pramita Sylvia Dewi MPD selaku dosen mata kuliah Filsafat Ilmu. Saya, mahasiswa Universitas Terbuka dengan nama Ahmad Khoiri, NIM 86036957 UPPJJ Bandar Lampung. Saya di sini akan mengerjakan tugas saya, yaitu yang diberikan oleh dosen, dengan tugas yang pertama yaitu ontologi, dan yang kedua epistemologi, dan yang ketiga aksiologi, dan yang keempat keterkaitan ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai pondasi utama filsafat ilmu. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang ontologi. Jelaskan ontologi, apa yang menjadi objek kajian ilmu, yaitu ontologi, ilmu untuk hakikat realitas yang dikaji. Tiap ilmu punya objeknya tersendiri. Yang pertama, fisika. Fisika yaitu adalah materi, energi, ruang, dan waktu. Terus selanjutnya biologi, materi, hidup, gen, dan evolusi. Terus yang ketiga psikologi, yaitu pikiran dan perilaku. Dan yang keempat ada masyarakat, norma, dan sosial. Terus yang terakhir matematika, yaitu ada bilangan dan himpunan abstrak. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah apa yang dikaji dan hakikat realistisnya, yaitu di situ ada 7 ilmu. Yang pertama, ilmu fisika, yang dikaji adalah partikel, gaya, energi. Hakikatnya materi, fisik, objektif, kuantum atau ruang. Terus yang kedua, ilmu kimia, yang dikaji atom, molekul, reaksi. Hakikat realistisnya yaitu struktur dan transformasi
materi. Terus yang ketiga ada ilmu biologi, yang dikaji adalah sel, gen, ekosistem. Hakikat realistisnya yaitu kehidupan organik dan evolusi. Terus yang keempat ada ilmu psikologi, yang dikaji adalah pikiran, emosi, dan perilaku. Hakikat realistisnya proses mental, fisik, dan subjektif. Terus selanjutnya ada ilmu sosiologi, yang dikaji adalah masyarakat, norma, institusi. Hakikat realistisnya yaitu konstruksi sosial kolektif. Terus yang keenam ekonomi. Ekonomi yang dikaji adalah pasar sumber daya pilihan, interaksi rasional agen ekonomi. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu ilmu matematika, yang dikaji adalah bilangan geometri. Hakikat realistisnya yaitu abstrak, logis, non fisik. Selanjutnya soal yang kedua, yaitu menjelaskan tentang epistemologi. Bagaimana epistemologi diperoleh? Yaitu epistemologi adalah ilmu pengetahuan tentang cara memperoleh pengetahuan yang diperoleh lewat metode ilmiah. Realitasnya adalah ada 6 sebagai berikut, yaitu yang pertama observasi, dilihat dengan fakta nyata atau sensor atau alat. Terus yang kedua yaitu hipotesis, yang dilihat dengan tebak penyebab berdasarkan data. Terus yang ketiga eksperimen, yang diuji oleh hipotesis atau ulang dan kontrol. Terus yang keempat analisis, bandingan hasil dengan prediksi statistik. Terus yang kelima yaitu ada verifikasi, publikasi, peer review, replikasi. Terus yang keenam atau yang terakhir falsifikasi, bantah jika salah. Pengetahuan lahir dari bukti empiris, logika, bukan opini. Contoh yaitu Newton, gravitasi, via apel, jatuh, rumus, dan uji. Dan kedua, apa saja ilmu yang digunakan? Epistemologi, yaitu epistemologi adalah ilmu cara dapat pengetahuan yang dipakai di semua ilmu sebagai fondasi metode, bukan ilmu terpisah, tapi alat universal. Contohnya yaitu ilmu fisika. Cara epistemologi digunakannya dengan eksperimen, yaitu lab diuji, hipotesis kuantum. Terus ilmu biologi digunakan dengan observasi, genetika, DNA, sequencing. Terus ilmu psikologi digunakan dengan survei, tes, langsung uji perilaku. Terus ilmu sosiologi yaitu digunakan dengan wawancara, etnografi, atau analisis sosial. Terus ilmu ekonomi digunakan dengan model ekonometrik, data pasar. Terus ilmu matematika digunakan dengan bukti logis dan dedukasi aksioma. Terus yang terakhir yaitu ilmu filsafat, debat rasional atau analisis konsep. Bagaimana kebenaran yang diuji? Cara uji kebenaran dalam epistemologi realistis dan ilmiah yaitu ada 6. Yang pertama korespondensi, cocok fakta nyata, data observasi, prediksi. Terus yang kedua koherensi, yaitu logis dan konsisten teori lain. Terus yang ketiga pragmatis, berguna, prediksi akurat, bekerja di dunia. Terus yang keempat yaitu falsifikasi, bisa dibantah. Terus yang kelima yaitu konsensus, diverifikasi komunitas, replikasi. Proses uji, hipotesis, eksperimen data, statistik, eksploit 0,5. Contohnya yaitu vaksin, uji klinis efektif kurang sakit, yaitu adalah benar. Hakikatnya adalah kebenaran bukan absolut, tapi teruji empiris dan bisa direvisi. Terus lanjut lagi kita ke soal 3, yaitu aksiologi. Jelaskan nilai etika dan tujuan dalam kehidupan aksiologi dengan bahasa diri sendiri. Aksiologi yaitu adalah cabang filsafat yang bahas nilai etika dan ilmu tujuan atau tujuan ilmu dalam hidup, yaitu gue jelasin santai.
nilai ilmu yaitu adalah utilitas, bermanfaat, praktis, yaitu obat, HP, listrik, bikin hidup enak. Terus kebenaran, kasih fakta benar bukan hoak. Terus kecantikan, estetik, matematika, indah, alam semesta harmonis. Terus nilai intrinsik, yaitu ada ilmu itu baik karena menambah wawasan manusia. Terus etika ilmu, yaitu jujur, no plagian, manipulasi data, contoh vaksin palsu. Terus manusiawi, yaitu lindungi subjek, etik hewan, manusia, informed consent. Terus bertanggung jawab, hindari bom atom atau nuklir meski bisa dibikin. Terus selanjutnya adil. Adil itu adalah akses ilmu buat semua, bukan elit doang. Terus yang selanjutnya yaitu adalah tujuan ilmu dalam hidup. Yang pertama, praktis, solve masalah kelaparan, pertanian sakit atau medis. Terus eksistensial yaitu adalah pahami hakikat hidup, asal-usul alam semesta. Terus selanjutnya sosial. Sosial bikin masyarakat maju, damai, ekonomi, stabil, hak asasi. Terus yang terakhir ultimate, kebaikan umat manusia atau hidup bahagia. Inti aksiologi yaitu adalah ilmu bukan cuma pintar, tapi bernilai moral, buat kehidupan lebih baik. Tanpa etika, ilmu bisa jadi berencana. Lanjut lagi soal yang keempat yaitu adalah I just had to let you know you're